kurang lebih beberapa menit di saat mereka masih main lato-lato gitu ya. Tiba-tiba mereka bertiga itu sama-sama ngelihat di situ ada orang yang tiba-tiba keluar dari dalam rumahnya Mbah Wagiem. Nah, kurang lebih 5 menit setelah itu, babanya ini datang lagi nyamperin mereka bertiga. Setelah itu dia bilang, "Dek, pinjam lato-latonya boleh?" Begitu tok 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 kayak gitu beberapa detik gitu kan. Begitu Wahyu ini melihat dengan cermat dari sorot lampu yang ada di jalan gitu ya, kelihatan tangannya ini tiba-tiba keriput dan kukunya panjang warnanya hitam. "Bu, aduh bu, telingaku sakit bu, telingaku sakit bu," kayak gitu. "Loh dek, kenapa? Ini aku dengar suara lato-lato." "Mana ada sih, nggak ada suara lato-lato kok dek. Kamu tuh jangan aneh-aneh lah, udah malam nih, udah tidur." "Bu, ini bener, ini suara lato-lato, Wahyu nggak bohong." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang cerita kiriman dari Fajar. Dia menceritakan tentang kejadian yang pernah dialami adiknya yang bernama Wahyu. Jadi 2 minggu yang lalu, Wahyu ini mengalami kejadian naas setelah mainan lato-lato di malam hari. Sampai-sampai gendang telinganya Wahyu yang sebelah kiri itu mengalami pendarahan, alias gendang telinganya pecah. Nah, seperti apa ceritanya? Terima kasih buat teman-teman yang udah ngedukung Mr. Manyun. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, silahkan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar teman-teman nggak ketinggalan video terbaru dari Mr. Manyun. Ingat, jangan ada misteri di antara kita. Inilah Kisah Misteri. Oke, seperti yang aku jelasin di awal tadi, cerita ini dikirim oleh seseorang yang bernama Fajar. Jadi Fajar ini menceritakan tentang kejadian yang dialami adiknya yang bernama Wahyu. Jadi Wahyu ini 2 minggu yang lalu, karena Wahyu ini usianya masih 10 tahun, jadi masih kelas 5 SD. Beberapa teman-teman Wahyu ini hampir setiap hari, nggak pagi, nggak siang, nggak malam, itu sering bermainan lato-lato. Jadi nggak di Jawa Tengah, di Jawa Barat, hampir semua daerah gitu ya, banyak tuh anak-anak kecil yang suka mainan lato-lato. Tapi kejadian yang dialami Wahyu ini, di saat Wahyu mainan lato-lato malam hari bersama kedua temannya yang lain, dan lokasi mainnya mereka itu di halaman rumah yang notabene rumah itu adalah rumah paling angker yang ada di kampungnya Wahyu. Nah, perlu diketahui sebelumnya, jadi Fajar ini cerita kalau di kampungnya itu ada satu rumah yang dulunya itu ditempati sama seorang nenek-nenek, sebut aja namanya Mbah Wagiem. Jadi Mbah Wagiem itu dari usia remaja, dia suka sekali nembang, atau dia sebagai sinden lah, bisa dikatakan seperti itu. Karena keluarganya Mbah Wagiem dulunya itu aktif di kesenian, entah itu ludruk, ketoprak. Dan Mbah Wagiem satu-satunya keturunan dari keluarganya yang bisa nyanyi atau jadi sinden. Selain bisa nembang-nembang Jawa, Mbah Wagiem juga bisa dikatakan orang yang cukup aneh. Menurut Fajar, orang-orang yang ada di kampungnya itu sering menganggap kalau Mbah Wagiem ini punya jimat atau orang yang suka sekali sama benda-benda klenik. Sampai-sampai di usianya Mbah Wagiem yang waktu itu masih 60 tahun, muka atau wajahnya itu belum keriput sama sekali. Jadi di usia Mbah Wagiem yang ke-60 tahun waktu itu setara sama perempuan yang usianya 25 tahun. Nah, di saat
bahwa Giem ini usianya 60 tahun, bahwa Giem ini ditinggal sama suaminya alias meninggal. Setelah itu, anak-anak dari bahwa Giem, jadi bahwa Giem ini punya 3 orang anak, yang mereka semua nggak ada yang menempati rumah itu. Jadi anaknya bahwa Giem ini tinggalnya di luar kota semua, bahkan jenguk bahwa Giem aja nggak pernah atau jarang. Jadi bahwa Giem itu menempati rumah itu sendirian. Anak-anaknya nggak ada, suaminya udah meninggal. Nah, hingga suatu ketika di saat bahwa Giem ini udah meninggal, jadi kalau saat ini bahwa Giem ini sudah meninggal kurang lebih selama 20 tahun. Nah, menurut Fajar, orang-orang yang ada di kampungnya itu percaya kalau rumah tinggalan bahwa Giem ini sangat angker. Jadi rumahnya itu bentuknya kayak rumah joglo zaman dulu kayak gitu. Halamannya memang luas dan hampir setiap sore, terutama hari Minggu lah, waktu libur sekolah seperti itu, habis asar gitu, anak-anak remaja itu mainan di halaman rumahnya bahwa Giem itu. Tapi ada satu kejanggalan di rumahnya bahwa Giem ini, di saat entah itu malam Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon, itu sering sekali orang yang lewat di depan rumahnya bahwa Giem selalu ngelihat ada keanehan-keanehan yang ada di dalam rumahnya bahwa Giem. Entah itu suara bahwa Giem nembang, entah itu ada suara kayak gamelan dan penampakan. Jadi rata-rata orang-orang yang ada di sana, terutama orang tua gitu ya, anak-anak kecil yang ada di sana itu nggak pernah dikasih tahu atau nggak pernah diceritakan tentang histori bahwa Giem itu seperti apa. Apalagi rumah ini itu angker. Karena notabene anak kecil itu main nggak sampai malam hari. Dan nggak tahu kenapa di saat musim lato-lato gitu ya, anak-anak kecil yang ada di sana mainannya itu nggak hitung waktu gitu. Apalagi kalau hari libur, pagi, siang, sore, malam dia selalu mainan lato-lato. Nah, hingga suatu ketika 2 minggu yang lalu, di saat Wahyu ini habis sholat Isya, jadi rata-rata orang sana masih keagamaannya itu masih kental. Jadi jarak kurang lebih 80 meter dari rumahnya Wahyu itu ada masjid. Mereka habis maghrib di masjid itu, kemudian ngaji, dilanjutkan sholat Isya berjamaah di masjid itu. Sepulang dari sholat Isya, selesai salam kayak gitu ya, biasa kan anak kecil salam gitu langsung inget mainannya yang tadi. Setelah itu Wahyu ini bersama kedua temannya, sebut aja namanya Ardi dan Bagas. Jadi mereka bertiga itu habis sholat Isya itu langsung keluar dan menuju ke halaman rumahnya bahwa Giem. Jadi waktu itu anak-anak kecil yang ada di sana itu nggak ada rasa takut-takutnya. Padahal rumahnya itu nggak ada penerangan sama sekali, terus kumuh lah seperti itu. Jadi mereka mainan di halaman itu cuma mendapat sorot lampu dari lampu yang ada di jalan. Jadi Wahyu ini pemberani lah dari teman-temannya yang lain. Jadi dari masjid itu main lato-lato yuk. Nah di mana? Kayak yang tadi sore toh, di halaman rumahnya bahwa Giem. Oh iya udah, langsung ke sana aja yuk. Nah mereka bertiga ini langsung mainan lato-lato tuh di situ. Jadi ayo siapa yang paling lama dia yang paling menang. Nah singkat cerita kurang lebih 10 menit di saat ada bapak-bapak yang pulang dari masjid, begitu ngelihat Wahyu dan kedua temannya itu main lato-lato di sana, itu ditegur sama bapak-bapak itu. Loh Le, malam-malam kok mainan lato-lato? Lah nggak apa-apa pak, kan baru musimnya. Lagian ini kan malam minggu, besok libur gak sekolah pak. Ya tapi ini kan malam, besok lagi aja, dari pagi sampai siang atau sampai sore. Kalau malam jangan. Wahyu sama teman-temannya ini ya nggak memperdulikan omongan bapak-bapak yang tadi. Dia terus main lato-lato gitu. Apalagi suaranya itu berisik, tak tok tak tok tak tok kayak gitu. Nah akhirnya bapak-bapaknya ini ya udahlah, anak kecil dikasih tahu orang tua malah ngeyel. Nah kurang lebih beberapa menit gitu, kakaknya Wahyu yang bernama Fajar itu juga pulang dari masjid. Begitu ngelihat adiknya mainan lato-lato di halaman rumahnya bahwa Giem, itu langsung disamperin. Dek, pulang. Kenapa sih mas? Baru asik main lato-lato kok disuruh pulang? Pulang. Tidur. Besok kan libur mas. Tidur, pulang, gak usah main lato-lato di sini, apalagi malam-malam. Emang kenapa sih mas? Jadi Wahyu ini ya nggak mau diajak pulang sama kakaknya. Akhirnya kakaknya nih ya udahlah, dibilangin ngeyel. Karena rumah bahwa Giem sama rumahnya Fajar ini jarak kurang lebih 5 rumah, sehingga ya udahlah masih kedengeran ini suara lato-latonya. Akhirnya Fajar ini ya pulang, biarinlah adiknya main dulu. Nah singkat cerita kurang lebih selama 2 jam, kurang lebih jam 9 malam lah,
Nggak tahu kenapa di saat mereka asik mainan lato-lato, ayo siapa yang paling lama dia yang paling menang. Kalau yang kalah nanti push up. 1, 2, 3. Tok 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 tok. Nggak tahu kenapa waktu itu Wahyu ini kalah duluan dan kedua temennya yang lain itu masih mainan lato-lato. Nah, karena yang kalah itu nggak boleh langsung nyusul main, jadi yang kalah ini harus nunggu semuanya berhenti dulu baru mainan dari awal lagi. Nah, di saat Wahyu ini berhenti mainan lato-lato, tiba-tiba Wahyu ini mendengar ada suara lato-lato lagi, tapi bukan dari kedua temannya ini yang ada di sampingnya. Jadi suaranya itu kayak dari kejauhan. Begitu mendengar itu, Wahyu ini mikir, wah pasti Tony ini. Jadi selain dua orang ini, mereka juga sering mainan sama salah satu temannya yang bernama Tony. Tapi Tony dari tadi sore itu bilangnya mau pergi keluar kota diajak orang tuanya untuk mengunjungi saudara yang ada di luar kota itu. Wah, kayaknya Tony nih. Tony mau nyusul. Nah, kurang lebih 2 menit setelah itu, di saat kedua temannya Wahyu ini berhenti main lato-latonya, Wahyu ini bilang, denger suara lato-lato itu enggak? Oh iya, siapa ya yang main ya? Tony paling. Wah, jadi kita berempat ini nanti. Rame ini. Mereka semua udah seneng tuh, mau kedatangan Tony. Tapi nggak tahu kenapa di saat udah ditunggu selama 5 menit, Tony ini nggak kunjung datang. Logikanya rumahnya Tony itu nggak jauh-jauh banget. Ketika main lato-lato sambil jalan gitu, paling nggak ada 1 menit udah nyampe. Tapi ini kok udah 5 menit ya? Dan suara lato-latonya itu masih kedengeran. Nah, akhirnya Wahyu ini bilang, bukan Tony paling. Nah, di saat dipastikan lagi, ternyata suara lato-latonya itu seperti berasal dari dalam rumahnya Mbak Giem. Iya tuh, paling Tony ngerjain kita. Jadi Ardi bilang seperti itu. Mereka menganggap kalau Tony ini memang anaknya suka jahil. Paling Tony ini jalan lewat kebun-kebun kayak gitu dan masuk lewat jendela samping rumahnya Mbak Giem. Karena jendelanya itu udah rusak, sehingga bisa dibuka dari luar. Nah, akhirnya mereka bertiga ya udah yuk samperin yuk, kita masuk lewat jendela aja. Nah, di saat mereka bertiga udah masuk di rumahnya Mbak Giem, suara lato-lato itu seperti berasal dari dalam salah satu kamar yang ada di sana. Kok suaranya ada di kamar ya? Tony paling masuk kamar itu. Karena pintu kamarnya ini ditutup, akhirnya dibuka tuh sama Wahyu pintu kamarnya. Begitu dibuka, tiba-tiba suara lato-latonya itu hilang dan di dalam kamar itu nggak ada orang sama sekali. Kok nggak ada Tony ya? Perasaan tadi ada suara lato-lato kenceng banget loh. Kok udah nggak ada sekarang? Wah, jadi merinding nih aku. Mereka bertiga ya agak ketakutan gitu ya. Wah, ini kok kayak aneh. Akhirnya mereka semua langsung balik lagi ke halaman rumah. Di saat mereka mainan lato-lato lagi, nggak berlangsung lama, Wahyu ini ngelihat di teras pojokan rumahnya Mbak Giem ada sosok orang yang waktu itu posisinya duduk gitu ya, duduk di tanah karena lantai terasnya itu masih tanah. Wahyu ini bilang ke teman-temannya, di Ardi, Gas, Bagas, coba lihat deh itu di pojokan itu tuh. Apa sih? Nggak ada apa-apa kok. Itu ada orang. Mana sih? Nggak ada. Jadi waktu itu yang ngelihat sosok orang yang ada di pojokan rumah itu cuma si Wahyu, sedangkan Bagas sama Ardi itu nggak ngelihat sosok itu. Nah, akhirnya Wahyu ini ya bilang ke temennya, udah yuk main lato-latonya besok lagi. Aku takut nih, tuh kayak ada orang. Ah, kamu ini kenapa sih yuk? Nggak ada orang sama sekali kok. Kamu tuh cemen. Ya udah besok kamu mainnya pakai rok aja kalau gitu. Nah, jadi di antara mereka bertiga itu suka sekali ngeledek seperti itu. Di saat mereka ayo diajak main gitu kan. Mereka nggak main karena disuruh ibunya ngapain gitu. Orang itu dikatain cemen. Udah besok pakai pakaian wanita aja, pakai rok, pakai BH. Nah, mendengar olok-olokan dari temannya ini, akhirnya Wahyu ya seakan-akan kayak, siapa yang takut? Aku nggak takut kok, kayak gitu. Nah, kurang lebih beberapa menit di saat mereka masih main lato-lato gitu ya, tiba-tiba mereka bertiga itu sama-sama ngelihat di situ ada orang yang tiba-tiba keluar dari dalam rumahnya Mbak Giem. Jadi bunyi pintunya itu krek. Mereka bertiga langsung nengok tuh ke rumahnya Mbak Giem. Oh, ada orang. Jadi wujudnya itu seperti mbak-mbak gitu ya, yang usianya 25 tahun, wajahnya cantik dan memakai kebaya. Itu mbaknya siapa ya? Gak tahu kok dari dalam rumah itu ya. Tapi kita masuk tadi kok nggak ada orang. Mungkin orang itu tadi yang main lato-lato.
Nah, beberapa detik setelah itu, di saat mbak-mbaknya ini nyamperin mereka bertiga, tiba-tiba mbaknya ini bilang, "Dek, pulang, jangan main lato-lato di sini." Mbaknya ini siapa sih? "Aku cucunya Mbak Wagiem." Wahyu sama kedua temennya ini langsung saling tengok, saling lihat gitu. "Hah? Cucunya Mbak Wagiem?" "Ya udahlah, biarin aja, mau kita main nggak ngapa-ngapain kok. Baru asik kayak gini malah disuruh pulang. Nggak, kita mau main di sini." Wahyu bilang seperti itu. Nah, akhirnya nggak berlangsung lama, mbaknya ini langsung jalan lagi menuju ke pintu rumahnya Mbak Wagiem. Nggak tahu kenapa, di saat mereka bertiga nengok lagi ke arah mbaknya itu, tiba-tiba mbaknya ini udah hilang. Loh, mbaknya itu tadi kemana ya? Masuk rumah itu paling. Masa sih? Tadi di dalam rumah nggak ada orang kok. Tapi itu siapa ya? Nggak pernah lihat aku. Mungkin bener paling baru liburan di rumah neneknya. Udahlah, biarin aja, kita main lato-lato. Akhirnya mereka nggak memperdulikan sosok mbak-mbaknya itu tadi. Nah, kurang lebih 5 menit setelah itu, mbak-mbaknya ini datang lagi, nyamperin mereka bertiga. Setelah itu dia bilang, "Dek, pinjam lato-latonya boleh?" "Oh iya, boleh." Nah, waktu itu Wahyu, karena Wahyu yang berhenti duluan, "Ini Mbak, kalau mau main lato-lato." Setelah itu diajarin tuh sama Wahyu, "Gini Mbak caranya, ininya dimasukin, terus diginiin, nanti bisa ini kayak temanku ini." Nah, mbaknya ini pelan-pelan, awalnya nggak bisa, lama-lama bisa gitu kan. Tak 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 tak. Dan kedua temannya Wahyu ini juga berhenti semua dan ngelihat ke arah lato-latonya Wahyu yang dipegang sama mbaknya ini. Begitu tok 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 kayak gitu beberapa detik gitu kan. Begitu Wahyu ini ngelihat dengan cermat dari sorot lampu yang ada di jalan gitu ya, kelihatan tangannya ini tiba-tiba keriput dan kukunya panjang warnanya hitam. Nah, melihat yang seperti itu, Wahyu ini langsung nengok ke dua temannya yang lain. Tadi mbak-mbak kok tiba-tiba jadi nenek-nenek ya? Begitu dilihat ke atas, ke arah mukanya si mbaknya ini, ternyata muka mbaknya ini udah berubah jadi nenek-nenek dan rambutnya itu warnanya putih. Nah, akhirnya mereka bertiga langsung, "Wah, setan!" Lari tuh mereka bertiga. Lari, dan dengan kondisi lato-latonya punya Wahyu ini masih dipegang sama sosok itu. Nah, akhirnya mereka bertiga ini ngumpul lagi. Jadi nggak pulang ke rumahnya masing-masing gitu ya, akan tapi mereka ngumpul di teras rumahnya Wahyu. Nah, karena di dalam rumah juga ada Fajar, kakaknya Wahyu, sehingga Fajar ini keluar rumah. Ditegur tuh sama Fajar, "Pada ngapain sih teriak-teriak kayak gitu? Setan-setan." "Nggak ada setan. Itu Mas, tadi ada mbak-mbak tapi kok tiba-tiba berubah jadi nenek-nenek." Fajar ini yang mikir, secara Fajar ini udah tahu siapa Mbah Wagiem, zaman dulu seperti apa, rumah itu angkernya seperti apa. Tapi Fajar ini gak menceritakan tentang sosok itu. Fajar cuma bilang, "Makanya tadi disuruh pulang, ya pulang, gak usah mainan lato-lato malam hari, apalagi di halaman rumah itu." "Tapi ini malam minggu Mas, mainan sampai pagi gak apa-apa, besok libur." "Iya, tapi mainannya nggak usah di sana." "Emang kenapa? Mau di sana yang luas kok halamannya kok." Jadi kakaknya sendiri ini dibantah sama Wahyu. "Oh, dasar anak kecil ngeyel aja terus. Ya udah biarin aja, biar dicekik aja sama hantu." Fajar bilang seperti itu. Akhirnya Fajar ini masuk lagi ke dalam rumah. Ditanya sama ibunya Fajar, "Kenapa sih Mas? Tuh Wahyu itu adik kurang ajar, ada apa? Nggak tahu itu nggak boleh main lato-lato malam hari, malah main terus." "Udahlah Mas, biarin aja, wong besok minggu kok." "Lah ibu ini apaan sih? Tapi berisik Bu, kasihan yang mau tidur." "Dah biarin aja, paling nanti lah ditegur sama Mbah Slamet. Mbah Slamet itu kan galak. Ya udah nanti biar ditegur sama Mbah Slamet, kapok nanti." Nah, sementara Wahyu, Bagas, dan Ardi ini masih berada di teras rumahnya Wahyu. Jadi karena Wahyu ini lato-latonya ketinggal di sana, dibawa sama mbak-mbaknya tadi. Akhirnya Wahyu ya bilang, "Yuk diambil yuk, aku nggak punya lato-lato nih, nggak bisa main kalau kayak gini." Tapi itu kok kayak menyeramkan ya Wahyu. "Wah, kamu takut, mana ada setan. Ya udah kalau gitu besok lagi kamu kalau main pakai rok." Jadi siapa yang takut dan pulang duluan, besok disuruh pakai pakaian perempuan. Nah, karena diolok-olok seperti itu gitu ya, akhirnya kedua temannya ini ya, "Enggak, aku berani kok. Mana ada setan. Itu paling memang cucunya Mbak Wagiem. Ya udah yuk sana ambil lato-latomu."
Nah, singkat cerita, mereka bertiga ini jalan lagi tuh ke halaman rumahnya Mbak Wagiem. Nah, sesampainya di sana, lato-latonya Wahyu ini berada di halaman rumahnya Mbak Wagiem. Waktu itu Bagas nih yang lihat, oh itu lato-latonya Yu Wahyu, diambil. Nah, di saat mau ngambil, tiba-tiba Wahyu ini ngedengar ada suara lantunan tembang Jawa yang suaranya agak aneh. Jadi suaranya mirip suara nenek-nenek. Loh, bukannya tadi mbak-mbaknya masih muda ya? Enggak, tapi tadi terakhir kok pas mainan lato-lato kok keriput gitu, rambutnya putih. Mungkin nggak muda lagi, paling itu nenek-nenek. Jangan-jangan itu arwah Mbak Wagiem. Wah, kamu ini apa-apaan? Udah nggak usah gitu. Berani nggak kamu? Ya beranilah. Yaudah ayo kita tengok, masuk ke rumah itu. Nah, akhirnya mereka bertiga ini masuk lagi ke dalam rumah itu. Nah, karena Bagas ini main lato-lato sambil jalan itu udah biasa, sehingga mereka waktu itu masuk ke dalam rumahnya Mbak Wagiem itu sambil bunyiin lato-latonya itu. Tak, 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 kayak gitu. Nah, belum sampai ke teras rumah, karena kondisi dinding yang bagian depan rumah Mbak Wagiem itu ada yang sebagian dari kaca dan kordennya itu juga udah rusak sehingga bisa ngelihat bagian dalam dari depan rumah. Nah, begitu Wahyu ini ngelihat kaca itu, tiba-tiba dari dalam rumahnya Mbak Wagiem kayak ada orang yang berjalan ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Setelah itu Wahyu ini bilang kalau itu kok ada orang ya, mungkin itu orang itu paling yang nyanyi, orang yang tadi. Iya paling, tapi suaranya kok kayak nenek-nenek ya. Ya udahlah, coba kita masuk lewat pintu aja. Wong tadi mbaknya lewat pintu kok. Nah, akhirnya Wahyu sama teman-temannya ini masuk lewat pintu depan. Begitu masuk ke dalam rumah itu, tiba-tiba mereka bertiga melihat ada sosok nenek-nenek yang matanya itu merah, mukanya keriput, dan kukunya ini panjang-panjang. Nah, melihat sosok itu, mereka bertiga langsung ketakutan. Wah, setan, setan. Lari kayak gitu. Nah, sesampainya di halaman rumah, tiba-tiba mereka bertiga itu ketemu sama mbak-mbak yang pertama tadi. Ada apa? Itu ada nenek-nenek, ada setan, mukanya serem banget. Nggak ada setan. Dah, pulang, jangan main lato-lato di sini. Nah, akhirnya mereka bertiga memutuskan pulang ke rumahnya masing-masing. Tapi di saat Wahyu ini baru jalan meninggalkan halaman rumahnya Mbak Wagiem, begitu nengok ke belakang, tiba-tiba mbaknya ini udah nggak ada. Oh, perasaan ada orang tadi loh, mbak-mbak yang tadi loh. Kok udah hilang ya? Nah, sesampainya Wahyu ini di rumah, ibunya ini langsung bilang, "Dek, tidur, udah malam." "Iya, Bu." Akhirnya Wahyu ini masuk kamar. Jadi setiap malam Wahyu ini tidurnya sama ibunya di kamar, sedangkan Fajar kakaknya itu punya kamar sendiri. Bapaknya Fajar itu selalu tidur di depan TV, yang di depan TV-nya itu dikasih kasur lantai seperti itu. Jadi setiap malam bapaknya tidur di situ. Nah, jam 11 itu di saat ibunya ini udah nyuruh tidur gitu ya, di sampingnya juga udah ada ibunya. Udah deh tidur. Di saat Wahyu tidur, kurang lebih jam 12 malam, tiba-tiba Wahyu ini ngigau, yang katanya dia ngimpi ketemu sama sosok Mbak Wagiem. Nah, di saat bangun gitu ya, ditanya sama ibunya, "Kenapa dek kok ngos-ngosan?" "Itu, aku ketemu sama Mbak Wagiem." Ibunya ketawa. "Emang kamu udah pernah lihat Mbak Wagiem? Kamu aja usianya masih 10 tahun kok, sedangkan Mbak Wagiem itu udah 20 tahun yang lalu udah meninggal." "Bilangnya Mbak Wagiem, tapi mukanya menyeramkan, Bu." "Udahlah, nggak ada Mbak Wagiem udah meninggal. Tapi bilangnya kok Mbak Wagiem, mukanya kok kayak gitu ya, Bu? Serem banget." "Nah, emang mukanya gimana sih, Dek?" "Itu, matanya yang satu itu agak keluar, pipinya itu banyak darahnya, Bu." "Udahlah, makanya kalau mau tidur baca doa dulu, Dek." Ibunya bilang seperti itu. Akhirnya Wahyu ini disuruh tidur lagi. "Ya udah, Dek, tidur lagi aja." Di saat Wahyu ini mau memejamkan mata dan mau tidur lagi gitu ya, nggak tahu kenapa tiba-tiba Wahyu ini mendengar ada suara lato-lato dari kejauhan. Tak 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 tak. Akhirnya dia bilang sama ibunya, "Bu, itu siapa ya yang mainan lato-lato?" "Udahlah, nggak usah didengerin, kamu tidur aja, mainnya besok lagi." "Iya, Bu, tapi itu siapa? Ini udah malam gini loh, kok masih ada anak yang main lato-lato?" "Ah, paling tetangga sebelah, Tony paling."
Masa sih Bu? Ah udahlah tidur aja. Nah di saat Wahyu ini mau tidur, mau memejamkan mata lagi gitu ya, bukannya suara lato-lato itu menghilang, tapi malah semakin keras, terdengar tepat di telinganya, kayak gitu. Sampai-sampai saking kerasnya gitu ya, Wahyu ini nggak tahan, tangannya itu buat nutup telinganya kayak gini. Bu, aduh Bu, telingaku sakit Bu, telingaku sakit Bu, kayak gitu. Loh Dek, kenapa? Ini aku dengar suara lato-lato. Mana ada sih? Oh nggak ada suara lato-lato kok Dek. Kamu tuh jangan aneh-aneh lah. Udah malam nih, udah tidur. Bu, ini bener ini suara lato-lato. Wahyu nggak bohong. Nah akhirnya karena bingung gitu ya ngeliat anaknya yang seperti itu, akhirnya ibunya Wahyu ini keluar kamar bangunin bapaknya. Pak. Ada apa Bu? Itu si Wahyu. Wahyu kenapa? Telinganya sakit, katanya dengar suara lato-lato kenceng banget. Ah apaan sih Bu? Cobalah ditengok Pak, kasihan tuh anaknya. Nah di saat bapaknya ini udah masuk ke kamar, waktu itu ibunya ini belakangan. Gak tahu kenapa, di saat ibunya Wahyu ini mau masuk ke kamar nyusul bapaknya gitu ya, dia sempat nengok ke arah jendela depan. Waktu itu terlihat kalau kordenya belum ditutup. Wah Fajar ini paling disuruh nutup kok gak ditutup kordenya. Nah di saat mau nutup korden, ibunya ini tiba-tiba ngeliat di halaman rumahnya itu terlihat ada sosok yang itu mirip Bawagiem. Nah di saat melihat sosok itu, ibunya Wahyu ini yang ngerasa kalau astagfirullahaladzim, Masya Allah ada Bawagiem ya. Begitu kordenya ditutup, karena penasaran gitu ya, bener gak sih itu Bawagiem? Bawagiem kan udah meninggal lama. Dilihat lagi, diintip, sosok itu udah gak ada. Udahlah mungkin aku salah lihat. Akhirnya ibunya ini masuk lagi ke kamar. Waktu itu Wahyu ini ditenangin sama bapak ibunya. Yuk Wahyu, kamu ini kenapa? Gak tahu Pak, Bu, ini aku dengar suara lato-lato kenceng banget. Lah emang tadi kamu tuh main di mana? Aku tadi main lato-lato di halaman rumahnya Bawagiem Pak. Kamu sih disuruh pulang sama Fajar gak mau, malah main lato-lato. Pak udah Pak, ibunya bilang seperti itu. Pak udah gak usah dimarahin. Nah akhirnya bapaknya ini ke belakang ngambil air wudhu. Setelah itu di saat bapaknya udah balik lagi ke kamar, Wahyu ini dibacain beberapa ayat suci Al-Quran lah kayak gitu untuk menenangkan si Wahyu. Nah di saat beberapa menit gitu ya dibacain ayat-ayat Al-Quran, tiba-tiba Wahyu ini udah mulai tenang dan gak mendengar suara lato-lato itu lagi. Udah Bu, Pak, udah gak dengar suara lato-lato lagi. Alhamdulillah, ibunya ya seneng gitu kan. Kamu besok lagi kalau main lato-lato jangan di halaman rumahnya Bawagiem. Rumahnya Bawagiem tuh angker, sering ada suara orang nyanyi. Baru itu Wahyu ini mendapat cerita yang seperti itu dari ibunya. Oh iya Bu, bener Bu, tadi aku, Bagas sama Ardi juga dengar ada suara nyanyi. Ya makanya kamu jangan main lato-lato di sana. Udahlah pokoknya besok lagi nggak boleh main lato-lato malam hari. Akhirnya Wahyu ya diem aja sambil ngangguk gitu. Iya Bu, iya Pak. Nah singkat cerita, di saat bapaknya Wahyu ini kembali lagi tidur di depan TV, sementara Wahyu sama ibunya tidur di kamar, tiba-tiba Wahyu ini ngerasa kalau telinga kiri itu seakan-akan kayak ada yang keluar, cairan keluar. Terus dipegang tuh sama Wahyu. Kok amis ya? Kok amis ya? Habis itu karena lampu kamar itu remang-remang, pakai lampu tidur kayak gitu, bilang sama ibunya, Bu, coba lampunya diterangin Bu. Diterangin sama ibunya, Tek, ada apa Dek? Begitu melihat Wahyu, ibunya ini teriak, loh kamu ini kenapa? Telinganya kenapa kok bisa kayak gitu? Ternyata malam itu telinga kirinya Wahyu ini keluar darahnya. Pak, ini Wahyu kenapa Pak? Balik lagi tuh, yang tadinya udah tidur di depan TV, bapaknya balik lagi. Loh kamu tuh kenapa Dek kok bisa kayak gitu? Gak tahu Pak. Wahyu ini nangis. Akhirnya ibunya ya, Pak, coba Fajar dibangunin Pak, ini Wahyu dibawa ke dokter aja. Begitu Fajar udah bangun, Fajar sama bapaknya ini langsung membawa Wahyu ke rumah sakit. Setelah diperiksa sama dokter, ternyata gendang telinga kirinya Wahyu itu pecah. Sehingga Wahyu udah nggak bisa lagi mendengar menggunakan telinga kirinya. Jadi telinga kirinya udah nggak berfungsi. Nah, melihat yang seperti itu, Fajar ini ya kayak kecewa gitu ya. Dek, kenapa sih tadi kamu tak suruh pulang gak mau malah mainan lato-lato terus? Kayak gini toh jadinya.
Jadi Fajar ini kayak, aduh ini gimana sih deh, malah kamu jadi kayak gini, telinganya nggak fungsi. Nah setelah kurang lebih 3 jam gitu ya mendapat penanganan dari dokter, akhirnya Wahyu ini dirawat jalan. Jadi Wahyu ini dibawa pulang lagi ke rumah sambil dirawat jalan kayak gitu. Sesampainya di rumah, ibunya ini langsung nangis begitu mendengar kabar kalau Wahyu ini gendang telinga kirinya itu pecah. Nah keesokan harinya, karena teman-teman sekampungnya Wahyu ini juga tahu gitu ya kalau tadi malam itu Wahyu habis dari rumah sakit. Sakit apa sih? Akhirnya beberapa temennya Wahyu yang ada di kampung itu langsung datang ke rumahnya Wahyu untuk nengok gitu kan. Begitu melihat ceritanya Wahyu, dia mendengar ada suara lato-lato sampai kenceng sehingga membuat gendang telinganya itu pecah. Akhirnya setelah kejadian yang dialami Wahyu itu, nggak ada lagi anak-anak di sana mainan lato-lato di malam hari, apalagi mainnya itu di halaman rumahnya Mbak Wagiem. Nah mungkin itu aja untuk cerita kali ini. Semoga kejadian yang dialami Wahyu bisa menjadikan pelajaran buat kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.